Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah tabaraka wa taala berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Sebelum kita melanjutkan dars kita dari pembahasan kitab usul sunnah ini, ada baiknya kita merujaah sedikit dari apa yang telah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya, yang mana pada pertemuan yang sebelumnya kita telah bahas tentang di antara ciri ahlus sunnah wal jamaah adalah meninggalkan kebid'ahan. Dan bid'ah itu ada beberapa jenisnya. Ada yang namanya, pertama, bid'ah hakikiyah. Apa sih yang dimaksud bid'ah hakikiyah, Diki? Bid'ah yang pada asalnya dia memang tidak ada dalam syariat. Bid'ah yang pada asalnya memang tidak ada dalam syariat. Contohnya Kayak kumpul-kumpul setelah kematian. Nah, kumpul-kumpul setelah kematian, hari pertama, kedua, ketiga, kemudian hari ketujuh, hari keberapa lagi? 40 dulu, 40, 100. Inilah bid'ah hakikiyah kata para ulama, yang sama sekali tidak ada dasarnya, baik itu dari Al-Quran, dari hadis, dari ijma, dan dari dalil-dalil manapun tidak ada didapatkan tentang pensyariatan acara seperti ini. Dan ini tidak ada pada masa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bid'ah hakikiyah. Kemudian ada yang namanya bid'ah idhofiyah. Rai ikhlas. Apa itu bid'ah idhofiyah? Apa Rai? Bid'ah idhofiyah, Rai? Yang merupakan tambahan dari ibadah yang sudah ada. Bid'ah yang merupakan tambahan dari ibadah yang sudah ada. Contohnya gimana tuh? Merujaah enggak kemarin? Reynaldi Mbak dari ikhlas. Reynaldi al-an. Reynaldi Hadap. Apa itu bid'ah idhofiyah? Bid'ah idhofiyah itu bid'ah yang ada dalilnya. Jadi orang melaksanakan ibadahnya, tapi masalahnya terkait dengan tata caranya dan pelaksanaannya tidak sesuai dengan dalil. Contohnya Misalkan selawatnya pada saat orang mau di Nabi atau tahlilan. Contoh adalah salawat. Salawat ini adalah sesuatu yang disyariatkan. Disyariatkan tidak salawat? Disyariatkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Berselawat kepada Rasul tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perintah ini adalah secara umum. Maka apabila kita mau mengkhususkan
pada suatu tempat tertentu, pada waktu tertentu, pada kegiatan tertentu, maka ini butuh dalil, butuh pengkhususan. Pengkhususan ini yang tidak ada dasarnya. Misalnya dia salawatan setelah bersim, dia bersim, kemudian asim, kemudian Allahumma sholli ala Muhammad. Dan ini pernah diingkari oleh para sahabat. Para sahabat Nabi mengingkarinya. Dia katakan, kok saya tidak boleh salawat? Padahal yang diingkari adalah bukan salawatnya, akan tetapi waktu salawatnya itu yang tidak tepat. Ya, dia bersalawat setelah bersin, dan ini tidak ada tuntunan dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, salawatnya benar tidak? Salawatnya benar, akan tapi sewaktu dia mengkhususkan pada tempat tertentu, maka ini butuh dalil. Ini namanya bid'ah idhofiyah, dan kebanyakan bid'ah yang tersebar ini adalah bid'ah idhofiyah ini. Kemudian juga pada kesempatan yang sebelumnya kita juga ada singgung tentang ada yang namanya bid'ah mukaffirah. Apa itu bid'ah mukaffirah ya Zakaria? Pernah dengar bid'ah mukaffirah? Allahu a'lam. Nizamuddin. Apa akhi? Bid'ah mukaffirah? Singkatnya karena dulu yang di usul-usul juga itu bid'ah yang dapat mengeluarkan seseorang dari keislaman. Bid'ah yang dapat menjauhkan seorang keluar dari agama Islam. Contohnya gimana tuh? Ini subhanallah. Contohnya dia kayak rombok-rombok gitu, kita mengatasnamakan Islam, padahal itu bisa atau bertawasul kepada kuburan, itu bisa menghantarkan dia keluar dari Islam. Tetapi kalau dia belum tahu ya ada urut berjalannya. Bid'ah mukaffirah, jamaah yang dengan Allah subhanahu wa ta'ala, jazakallahu khairan, adalah bid'ah yang dapat menyebabkan orang tersebut keluar dari agama Islam. Dan ini biasanya berkaitan dengan i'tiqad, berkaitan dengan keyakinan, bid'ah i'tiqadiyah. Para ulama memberikan contoh seperti misalnya bid'ahnya Jahmiyah. Kemudian begitu juga dengan bid'ahnya Rafidhah, ya Syiah Rafidhah. Begitu juga bid'ahnya Qadariyah. Yang mana Qadariyah ini mereka mengingkari takdir Allah. Mereka meyakini bahwasanya manusia itu bertindak sesuai dengan kehendak hatinya sendiri. Allah tidak ada campur tangan. Ini keyakinan mereka, akidah mereka, Qadariyah ini. Artinya semua perbuatan menurut mereka yang dilakukan oleh manusia, Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak mengetahui. Mereka mengingkari takdir Allah, dan sama saja mereka telah mengingkari apa? Rukun iman, yaitu iman kepada takdir. Dan ini bahaya, menyebabkan pelakunya bisa keluar dari agama Islam. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala anhu, membagi bid'ah ini menjadi dua bagian. Syekh Shalih Fauzan menyampaikan bahwasanya bid'ah itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah bid'ah dalam adat istiadat atau adah atau kebiasaan. Seperti contohnya kata beliau hafizahullah ta'ala anhu, adalah penemuan-penemuan manusia dalam bidang iptek, yang mana ini merupakan wasilah yang hukumnya adalah mubah. Kita kajian pakai mikrofon, ini mubah. Seorang yang dia pergi haji dari Indonesia ke Saudi Arabia pakai pesawat terbang, ya ini mubah.
Kenapa? Karena ini adalah wasilah. Ini adalah wasilah dan bukan ghayah, bukan tujuan. Dan ini tidaklah tercela. Kemudian yang kedua, kata Syekh rahimahullah ta'ala anhu, perbuatan bid'ah yang terdapat di dalam agama. Dan bid'ah dalam agama ini hukumnya adalah haram. Dikarenakan sesuatu yang terdapat dalam agama adalah perkara tauqifiyah. Apa itu tauqifiyah? Sesuatu yang sudah tidak bisa diubah-ubah lagi, sesuatu yang paten, udah tidak bisa diganggu-gugat. Dan bid'ah dalam agama ini adalah sesuatu yang tauqifiyah, yang udah tetap, tidak bisa lagi diganggu-ganggu, diubah-ubah, tidak bisa. Ya, perkara agama udah sesuatu yang ditetapkan oleh Allah Taala. Sewaktu Rasulullah SAW telah meninggal dunia, maka udah tidak ada lagi syariat yang baru, udah selesai. Maka sudah tidak ada celah bagi seorang untuk membuat ajaran-ajaran yang baru dalam agama. Dan bid'ah dalam agama ini, kata Syekh Shalih Fauzan, Syekh Fauzan hafizahullah ta'ala anhu, Syekh Fauzan mengatakan bid'ah dalam agama ini ada dua macam. Yang pertama adalah bid'ah qauliyah i'tiqadiyah. Ini tadi sebagaimana kita katakan, ucapan-ucapan dari Rafidhah, Syiah Rafidhah, kemudian Mu'tazilah, Jahmiyah. Ini adalah bid'ah qauliyah i'tiqadiyah, yang berkaitan dengan i'tiqad, keyakinan, qaul, perkataan. Kemudian yang kedua adalah bid'ah fil ibadah. Bid'ah fil ibadah, yaitu mereka beribadah kepada Allah Taala dengan sesuatu yang di sana tidak ada syariatnya, tidak ada dalilnya, tidak ada penjelasannya dari Allah Taala, tidak pula dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara bid'ah dalam ibadah ini yang pertama adalah dia berhubungan dengan pokok ibadah. Seperti misalnya dia mengerjakan sholat yang tidak ada syariatnya. Contohnya sholat birrul walidain, sholat poligami. Ini sama sekali tidak ada tuntunannya. Begitu juga dengan puasa misalnya. Dia puasa setiap hari Sabtu, puasa hari Selasa Sabtu, dia tidak puasa Senin Kamis, bikinnya puasa Selasa Sabtu. Ini kan tidak ada syariatnya. Kemudian juga kata Syekh hafizahullah ta'ala anhu, mengadakan hari-hari besar yang tidak ada syariatnya, seperti merayakan tahun baru, Isra Mi'raj, Maulid Nabi. Ini tidak ada syariatnya. Kemudian yang kedua adalah dia bentuknya menambah terhadap ibadah yang telah disyariatkan. Contoh misalnya sholat subuh disyariatkan 2 rakaat, dia tambah jadi 3 rakaat. Ini ada bid'ah dalam ibadah. Kemudian yang ketiga, dia berhubungan dengan sifat pelaksanaan ibadah tersebut, berkaitan yata'allaku bis sifat, berkaitan dengan sifat ibadah. Contohnya misal zikir berjamaah setelah sholat yang dipimpin oleh imam, ataupun dia zikir berdiri sambil joget-joget, selawatan sambil joget-joget, seperti apa yang dilakukan orang sufi. Ini adalah bid'ah dalam ibadah.
Kemudian yang selanjutnya kata Syekh Fauzan hafizahullah ta'ala anhu, yaitu bid'ah yang menghususkan suatu ibadah yang telah disyariatkan namun tidak dikhususkan oleh syariat waktunya. Contohnya, dia menghususkan hari dan malam nisfu Sya'ban untuk puasa dan qiyamul lail, menghususkan solat malam pada malam nisfu Sya'ban. Solat malam ini ada syariatnya, tahajud, tapi sewaktu dia khususkan pada malam nisfu Sya'ban, maka ini adalah sesuatu yang tercela. Kenapa? Karena dia menghususkan sesuatu yang umum, yang tidak pernah dikhususkan oleh pembuat syariat, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ini adalah pembagian bid'ah tadi yang disampaikan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala anhu. Kemudian kita masuk kepada pembahasan yang baru, yang kedua. Selesai kita pembahasan yang pertama, kemudian sekarang yang kedua, wa tarkul khusumat al-julusu ma ashabil ahwa wa tarkul mira wal jidal wal khusumat fid din. Dan di antara ciri ahlu sunnah wal jamaah, kata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala anhu rahmatan wasi'ah, adalah dia meninggalkan khusumat, kemudian dia juga tidak bermajelis dengan pengikut hawa nafsu, dia meninggalkan mira, meninggalkan jidal, dan meninggalkan khusumat di dalam perkara agama. Apa sih yang dimaksud dengan khusumat? Al-khusumah. Al-khusumah mufrad, jamaknya al-khusumat. Yang dimaksud dengan al-khusumat, kata para ulama, adalah hiya mujadalatus syadidah. Dia adalah perdebatan yang sengit. Ini yang dimaksud dengan al-khusumah. Dia debat, tapi debatnya debat yang apa? Debat kusir gitu kan, debat yang sengit sekali, tidak mau kalah satu dengan yang lainnya. Ini dinamakan dengan al-khusumah. Sedangkan yang dimaksud dengan debat, jidal, tadi al-khusumah hiya mujadalatus syadidah. Sedangkan yang dimaksud dengan jidal adalah hiya muqabalatul hujjah bil hujjati, yaitu melawan hujjah dengan hujjah gitu kan. Orang si A bawa hujjah, bawa dalil, yang B juga bawa dalil. Ini masing-masing ada hujjahnya. Ini disebut dengan mujadalah. Ya, jidal, berdebat. Masing-masing ada landasan. Nah, perdebatan ini kalau dia sengit namanya apa? Al-khusumah. Nah, ini ta'rif yang pertama. Sebagian dari para ulama juga ada yang mengatakan bahwasanya sebagian dari para ulama juga ada yang mengatakan yang dimaksud dengan al-mujadalah atau perdebatan adalah takunu fil ilmi wa muqabalatul hujjah bil hujjati. Yang dimaksud dengan perdebatan atau jidal ini adalah berkaitan dengan ilmu, dan masing-masing dari kedua belah pihak ini membawakan hujjah, membawakan dalil.
Sedangkan yang dimaksud dengan husumah ini kadang-kadang takunu fil ilmi, kadang-kadang dia bawa pakai dalil, wa takunu fi ghairihi minal umuril lati, dan terkadang juga selainnya, yaitu bukan dalam perkara ilmu, dalam perkara-perkara allati tasula fihal husumah bainan nasi fid dunya, yang mana perkara tersebut memunculkan husumah, perselisihan antara manusia dalam perkara dunia. Ini husumah. Jadi kalau jidal, mujadalah ini berkaitan dengan ilmu, masing-masing bawa hujah. Sedangkan husumah menurut pendapat yang kedua ini dia kadang-kadang pakai ada sesuatu yang membahas ilmu, tapi bisa juga membahas yang tidak berkaitan dengan ilmu. Misalnya dia membahas masalah dunia saja, yang mana dikarenakan masalah dunia dia saling berdebat, dan debatnya adalah debat yang sengit sekali. Ini disebut dengan husumah. Dan di antara pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah, min usul sunnah tarkul khusumat, adalah meninggalkan al-khusumat. Meninggalkan al-khusumat. Dan yang dimaksud di sini khusumat wal mujadalah adalah dalam perkara agama. Meninggalkan perdebatan dan debat kusir, perselisihan dalam perkara apa? Perkara agama. Baik, tafadhal azan dulu. Kita lanjutkan setelah azan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala muallif rahimahullahu ta'ala anhu, wa tarkul khusumat al-julusi ma'a ashabil ahwa wa tarkul mira wal jidal wal khusumat fid din. Para ulama mengatakan bahwasanya antara khusumat, kemudian al-mira dan al-jidal ini memiliki makna yang berdekatan. Khusumat, mira dan jidal ini maknanya dekat. Ibnu Athir rahimahullah ta'ala dan yang selainnya mengatakan bahwasanya al-khusumat, kemudian al-mira dan al-jidal ini memiliki satu makna. Apa itu husumat? Al-husumat, al-mira. Apa itu mira? Mira adalah jidal. Ini kata Ibnu Athir. Sebagian yang lainnya mengatakan bahwasanya tidak, ini berbeda, antara satu dengan lainnya tidak sama. Al-khusumat adalah perdebatan yang sengit sebagaimana kita katakan tadi. Sedangkan jidal itu dia debat yang biasa saja, perdebatan yang biasa. Kalau perdebatannya sengit, ini dinamakan dengan khusumat. Kemudian pendapat yang ketiga mengatakan bahwasanya al-khusumat ini terkadang dalam perkara ilmu, terkadang selain ilmu. Masalah dunia juga termasuk dalam al-khusumat apabila terdapat di sana perdebatan tentangnya. Akan tetapi jidal adalah dalam perkara ilmu saja. Kemudian yang selanjutnya yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan al-mira adalah perdebatan untuk membela pendapatnya. Ini yang dimaksud dengan mira. Adapun jidal ini untuk
membela kebenaran. Artinya apabila di sana ada orang debat, dia tujuannya untuk apa? Ini saya yang paling benar, saya yang paling benar, orang lain salah semua. Ini miro namanya, bukan jidal. Dia cuma untuk membenarkan pendapatnya saja, argumentasi dia saja. Wal maksud huwa tarkul jidal wal khusumat wal miro fid din. Dan yang dimaksud dengan meninggalkan khusumat, jidal dan miro di sini adalah dalam perkara agama, dalam perkara agama. Artinya jamaah yang Allah tabaraka wa taala, ya ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, prinsip Ahlussunnah wal Jamaah yang mereka meninggalkan ini semua, meninggalkan jidal, miro, kemudian khusumat dalam masalah agama apabila tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada, apabila tidak sesuai dengan syariat, apabila tidak terpenuhi syarat-syaratnya. Ana mau tanya sama antum, Pandu, jidal, debat ini dia tercela atau terpuji sih? Dirinci, Ustaz. Dirinci. Gimana rinciannya? Kalau hujahnya dua-dua ini bawakan salah. Kalau hujah, Kalau hujahnya dua-duanya betul, bisa jadi teruji. Tergantung hujahnya. Insyaallah, barakallahu fiik. Gading, gimana Gading? Tercela atau terpuji sih berdebat itu? Tergantung, Ustaz. Tergantung, relatif artinya. Tergantung apa nih? Tergantung dengan siapa berdebatnya. Kalau kita debat dengan dia nih, ada perubahan atau tidak? Nah, tergantung dengan siapa kita berdebatnya. Kira-kira kalau kita debat Menerima kebenaran atau tidak? mau menerima kebenaran atau tidak. Nah, insyaallah. Nah, jadi debat ini jamaah yang Allah tabaraka wa taala, barakallahu fiya wa fikum, dia kadang bisa tercela, kadang bisa terpuji. Ya. Wal mujadalatu ja'al amru biha fi kitabillahi azza wa jalla wa ja'a aidan dhammuha. Dan jidal ini ada perintahnya dalam Al-Quranul Karim dan juga terdapat celaan tentangnya. Di satu sisi dia diperintahkan untuk berjidal, di satu sisi kadang dia juga dicela jidal ini. Ja'al amru biha fi kitabillahi azza wa jalla wa ja'a aidan dhammuha. Jadi kita katakan terdapat di sana perintah dari Allah tabaraka wa taala dan di sana juga terdapat celaan tentangnya. Contoh pujian atau perintah dari Allah tabaraka wa taala yang memerintahkan kita untuk berjidal adalah sebagaimana apa yang Allah tabaraka wa taala katakan dalam Al-Qur'anul Karim surah An-Nahl ayat 125. Allah tabaraka wa taala katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Allah tabaraka wa taala katakan, serulah mereka pada jalan Allah tabaraka wa taala, serulah ajaklah mereka ke jalan Allah tabaraka wa taala dengan apa? Dengan hikmah. Dengan hikmah wal mau'izatil hasanah, dan dengan nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatlah dia dengan cara terbaik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Allah tabaraka wa taala perintahkan di sini apa? Untuk berdebat. Jadi sini jidal jamaah milik Allah tabaraka wa taala.
fiha arsyadallahu azza wa jalla ila isti'mali al-mujadalatu billati hiya ahsan. Ya, di sini Allah tabaraka wa taala memerintahkan untuk menggunakan jidal, ya, untuk menggunakan apa? Perdebatan. Tapi ada syaratnya, dengan cara yang terbaik. Wa annaha wasilatun min wasailid da'wati, dan dia adalah wasilah di antara wasilah-wasilah yang bisa ditempuh seseorang dalam berdakwah. Ya, jadi jidal ini adalah suatu wasilah. Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan, wajadilhum billati hiya ahsan, kata Allah tabaraka wa ta'ala, dan debatlah dia dengan cara yang terbaik. Waja'a aidan zammuha kama fi qawlihi ta'ala, dan akan tapi pada ayat yang lain terdapat celaan tentang berdebat ini. Ya, subhanallah. Di ayat yang lain terdapat celaan tentangnya. Sebagaimana firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam Quran surah Ghafir ayat keempat. Ma yujadilu fi ayatillahi illa alladhina kafaru fala yaghur fala yaghurannaka, ya. Coba deh dicek surah Ghafir ayat keempat. Fala yaghurka. Nah. Fala yaghurka apa? Taqallubuhum fil biladi. Nah, jazakallahu khair. Sini Allah tabaraka wa taala mengatakan, tidaklah ada orang yang dia mendebat ayat Allah tabaraka wa taala illa alladzina kafaru, kecuali orang-orang itu orang-orang yang kafir. Oleh sebab itu janganlah engkau tertipu oleh keberhasilan mereka di seluruh negeri. Kemudian dalam ayat yang lain, Quran surah Al-Anfal ayat ke-6, Allah tabaraka wa taala mengatakan, yujadilunaka fil haqq, yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Surah Al-Anfal ayat ke-6. Allah tabaraka wa taala mengatakan, yujadilunaka fil haqqi, mereka membantahmu, mendebatmu dalam kebenaran. Ba'dama tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti, seolah-olah mereka itu tidak akan mati, kata Allah tabaraka wa taala. Wa hum yanzurun, sedangkan mereka melihatnya. Kemudian dalam Syu'abul Iman, Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam pernah berkata kepada anaknya, ya bunayya iyyaka wal mira' fa inna naf'ahu qalilun wa huwa yuhijul adawata bainal ikhwani. Wahai anakku, kata Sulaiman alaihi salatu wassalam, tinggalkanlah mira', tinggalkanlah mira'. Begitu juga jidal, ya. Kenapa? Hal ini dikarenakan fa inna naf'ahu qalil, karena apa? Manfaatnya qalil. Apa qalil? Sedikit sekali. Ya, debat itu manfaatnya sedikit sekali. Ada tak manfaatnya? Ada, tapi sedikit. Wa huwa yuhijul adawata bainal ikhwani, dan dia
membangkitkan permusuhan di antara orang-orang yang bersaudara. Karena debat, saudara bisa rusak hubungannya. Dan agama kita, agama Islam adalah agama yang sangat membenci sekali sampai terjadinya perpecahan seperti ini. Makanya dalam agama Islam, jamaah milik Allah Taala, hal-hal yang dapat menimbulkan perpecahan ini dilarang. Contoh ghibah. Ghibah dilarang tidak dalam Islam? Dilarang. Kenapa? Karena bisa menjadikan orang itu membenci antara satu dengan yang lainnya. Ya. Dan banyak contohnya. Apalagi misalnya? Namimah. Apalagi? Yang dapat menyebabkan rusak hubungan persaudaraan. Hutang tidak dibayar, rusak hubungan. Apalagi? Khianat. Ini semuanya jamaah milik Allah Subhanahu wa taala dilarang dalam syariat Islam. Kenapa? Karena dapat merusak hubungan persaudaraan sama muslim. Sebaliknya, sesuatu yang dapat menguatkan hubungan tersebut, hubungan persaudaraan sama muslim, ini sangat dianjurkan dalam agama Islam ini. Contoh, saling memberi hadiah. Saling memberi hadiah kalian, misalnya kalian akan saling mencintai. Kemudian apalagi? Menebar salam. Kemudian apalagi? Berwajah yang manis di hadapan saudara, senyum. Ini semua adalah perkara-perkara yang dengannya dapat meningkatkan rasa persaudaraan sesama muslim, menguatkan hubungan mereka, menggugurkan kebencian demi kebencian, kotoran-kotoran di hati. Dengan apa? Dengan bertemu, berjumpa, senyum dengan saudaranya, saling mengunjungi, ziarah satu dengan yang lainnya. Dengan ziarah, subhanallah, awalnya ini si fulan seperti ini, fulan udah ketemu, masya Allah, dirangkul saudaranya, salam, didoakan, hilang kebencian-kebencian tersebut. Dan agama Islam sangat menganjurkan yang demikian. Adapun yang dapat merusaknya sangat dibenci dalam agama Islam. Di antaranya tadi dengan berdebat ini. Debat ada manfaatnya tapi sedikit sekali. Kata Sulaiman alaihi salatu wassalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib nomor 138 jilid 1. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man tarakal mira wa huwa mubtilun banallahu lahu baitan fi rabadil jannati man tarakal mira wa huwa muhiqqun banallahu lahu baitan fi a'lal jannati." Barang siapa yang tarakal mira, yang dia meninggalkan mira, meninggalkan perdebatan, wa huwa mubtilun, dan dia dalam keadaan batil, dia salah, dia tahu dia salah, dia tinggalkan perdebatan tersebut, maka banallahu lahu baitan, Allah tabaraka wa taala akan membangunkan baginya rumah di pinggiran surga, fi rabdil jannah. Dan barang siapa yang meninggalkan mira, meninggalkan debat, wa huwa muhiqqun, dan dia dalam keadaan benar, dia benar nih, dia tahu dia benar, tapi dia udahlah, tak usah debat lah, tak kuasa, walaupun dia dalam keadaan benar. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, banallahu lahu baitan fi a'lal jannah, maka Allah tabaraka wa taala akan bangunkan rumah baginya di atas surga, di surga yang tinggi. Ya subhanallah. Maka di sini jamaah yang milik Allah tabaraka wa taala, kita dapati ternyata dari dalil-dalil yang telah kita sampaikan ini, perdebatan baik itu jidal, husumat, mira, ini bisa jadi dia terpuji, bisa jadi dia tercela. Ya. Apalagi yang beranggapan bahwasanya mira, jidal dan husumat itu satu makna, seperti Ibnu Athir dan yang lainnya.
Jadi dia ini bisa tercela, bisa terpuji. Tergantung dari apa? Dari sebab-sebabnya. Tergantung dari sebab-sebab debat tersebut. Tergantung dari rukun-rukunnya terpenuhi atau tidak. Apa saja rukun-rukun dalam berdebat ini? Yang pertama adalah maudu'ul mujadalah. Tema dari debatnya. Rukun yang kedua dari debat adalah al-mujadil, orang yang mendebat. Kemudian al-mujadal, orang yang didebat. Yang keempat, an-niyah, adalah niat. Dan yang kelima, maksud dari debatnya itu apa. Ini 5 rukun yang harus diperhatikan, yang dengannya dapat menjadikan debat itu terpuji atau debat itu menjadi sesuatu yang tercela. Yang dengannya debat itu dapat seseorang meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Dengan debat tadi dia bisa mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, atau dia mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah ilmu Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah suatu perdebatan, ya, jidal, akan menjadi sesuatu yang tercela apabila dia memiliki, orang yang berdebat tadi, dia memiliki niat dan tujuan yang tidak benar. Tujuan dia dalam debat itu adalah sesuatu yang buruk, yang batil. Maka ini akan menjadikan debatnya menjadi debat yang tercela. Sebagaimana perdebatan ahlul bidah dan perdebatan ahlul kitab dalam perkara-perkara yang batil. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Quran Ghafir ayat kelima. Allah Subhanahu wa taala katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wajadalu bil batili liyudkhidu bihil haq. Mereka berbantah-bantahan, mereka membantah, ya, dengan sesuatu yang batil. Liyudkhidu bihil haq. Untuk apa? Untuk melenyapkan kebenaran. Sengaja mereka bantah, tujuannya untuk apa? Agar kebenaran ini tertutupi. Mereka ingin mendebat manusia, mendebat kaum muslimin, mendebat ahlu sunnah. Tujuannya untuk apa? Untuk melegalkan bid'ah mereka misalnya, untuk melegalkan kesyirikan mereka, untuk membenarkan apa yang mereka lakukan yang berupa kemaksiatan tersebut. Mereka ingin debat. Ya subhanallah, ini niatnya sudah tidak benar. Ya, motifnya aja sudah tidak, ya, tidak baik yang seperti ini. Jamaah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ataupun misalnya mereka berdebat dengan tujuan untuk mensyiarkan kebid'ahan mereka. Ya, mereka ingin debat nih ahlu sunnah. Kenapa? Supaya nanti diliput oleh media-media ahlu sunnah, biar dia bisa menyampaikan kebid'ahan mereka, supaya dia bisa memasukkan was-was, subhat bagi ahlu sunnah. Ini niatnya sudah tidak benar, jamaah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama mengingatkan, hendaklah ahlu sunnah tidak terjebak dengan makar-makar ahlu bidah seperti ini. Makanya di antara adab dalam debat itu, kata para ulama, hendaklah debat itu debat yang tertutup, bukan debat terbuka yang disaksikan oleh banyak orang. Bukan debat yang misalnya dia live di YouTube misalnya, debat live di TV nasional, debat ahlu sunnah dengan ahlul bid'ah. Kenapa? Karena dikhawatirkan subhat-subhatnya ini yang nanti nempel kepada orang-orang awam. Oh, ini ustadz nih, ustadz ahlu sunnah nih, subhanallah,
Ya, nampil nanti di TV nasional, share, ramai yang nge-share kan. Nanti yang nonton apakah semuanya ahlul ilmi? Apakah semuanya orang yang mempunyai ilmu yang nonton? Lah, sebagian adalah orang-orang yang penuntut ilmu yang baru. Bahasa Arab aja belum bisa, usul fikih tidak pernah belajar. Mereka masih awam sekali, cuma ngefans aja gitu kan. Ya akhirnya setengah jam dikasih ahlul bidah itu ngomong. Dia sampaikan subhat-subhatnya. Setengah jam dia sampaikan 50 subhat. Kemudian setengah jam selanjutnya ahlu sunnah yang ngomong. Ahlu sunnah bantahnya cuma dapat bantah 10 subhat dalam setengah jam waktunya. Waktunya pendek, bantahan butuh waktu. Akhirnya 40 subhat tadi tidak sempat dijelaskan. Dan ini nyangkut di kepala kaum muslimin. Oh iya ya, kok kayak gitu, kok seperti itu. Akhirnya apa? Menjadi subhat. Menjadi subhat. Kita lihat bagaimana Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala anhu, ya, ketika dia berdebat ya dengan tokoh Mu'tazilah. Ya dengan tokoh Mu'tazilah. Yang mana debatnya ini adalah ya pada waktu itu Imam Ahmad dibawa di hadapan raja, khalifah pada waktu itu. Ya kemudian Imam Ahmad debat, dan yang hadir itu di situ semuanya ahlul bidah gitu kan, tidak ada ahlus sunnahnya. Karena waktu itu sudah banyak orang-orang dipaksa oleh penguasa pada waktu itu untuk mengatakan Al-Quran adalah makhluk gitu kan. Ya Imam Ahmad debat di sana. Dan itu tidak ada ahlus sunnah, kata para ulama menjelaskan tentang bagaimana debatnya Imam Ahmad ini. Ya. Kenapa? Karena Imam Ahmad mengetahui ini kalau misalnya depan orang-orang awam udah bahaya. Makanya jangan terjebak, kata para ulama, dengan makar-makar yang dibikin oleh ahlul bidah seperti ini. Yang mereka ingin apa? Ingin merusak akidah kaum muslimin. Ya, dilempar subhat-subhat. Ya subhanallah. Nah ini dia niat untuk debatnya saja sudah tidak benar. Maka yang seperti ini jamaah yang milik Allah Ta'ala, kalau seperti ini debatnya akan jadi debat yang tercela. Ya, debat yang buruk, yang rusak. Faham? Jelas enggak? Jelas. Insyaallah. Barakallahu fikum. Kemudian yang selanjutnya adalah yang berkaitan dengan al-mujadil. Apa itu al-mujadil? Orang yang mendebatnya. Orang yang mendebat. Para ulama mengatakan bahwasanya hendaklah orang yang mendebat ini dia adalah seorang alim. Ya, hendaklah dia seorang ulama yang dia berjuang untuk membela kebenaran. Dia memiliki ilmu, kemampuan yang mumpuni untuk membantah subhat-subhat ahlul bidah tersebut. Maka apabila yang mendebatnya ini adalah orang yang jahil, orang yang bodoh, bukan ulama, bahasa Arab aja tidak bisa misalnya kan, ingin debat masalah agama, baca Quran aja belum genah, juz amma aja belum khatam gitu kan, belum khatam juz ammanya, belum bisa bedakan sya, ta gitu, mau debat masalah agama. Maka yang seperti ini jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala akan menjadikan debatnya debat yang tercela. Kenapa? Karena orang yang mendebat tadi harus orang yang alim, yang dia bisa membantah subhat-subhat dari ahlul bidah tadi. Walaupun orang jahil tadi niatnya lurus, dia ada niatan baik, tujuannya baik, tapi kalau dia jahil, ya maka ini tidak terpenuhi baginya syarat untuk berdebat. Hal ini kata mu'allif rahimahullah ta'ala anhu, dikarenakan perdebatan tersebut haruslah dilakukan berdasarkan ilmu, haruslah tegak padanya hujjah. Maka yang bisa memenuhi kriteria ini hanyalah para ulama, hanyalah orang-orang alim yang dia bisa membawakan dalil,
dia faham ini hadisnya hadis sahih atau tidak, dia tahu ini ayatnya bicara tentang apa, asbabul nuzulnya seperti apa, ini ayatnya sudah dinasakh atau belum, dia faham ilmu usul. Ini harus orang alim. Makanya orang-orang awam, orang-orang jahil ini dilarang untuk berdebat. Ya, dilarang untuk berdebat. Walaupun tujuannya tadi baik. Walaupun tujuannya baik. Dan apabila dia memaksakan diri untuk berdebat, maka debat ini adalah debat yang tercela. Dan dia bisa dapatkan dosa dari apa yang dia lakukan tadi, walaupun niatnya niat yang baik. Kan banyak tuh ya seperti ini. Dia masalah agama, Masya Allah, saya mau debat itu tuh, ahli bidah tuh, Masya Allah. Datang kan mau debat tuh, suka dia debat. Baru ngaji padahal kan. Hah? Nah, apalagi kalau debatnya di sosmed, Masya Allah. Itu gimana ceritanya? Yang ada hanya mau apa? Mau menang-menang sendiri saja. Makanya kalau di sosmed itu udah antum tinggalkan aja. Ya. Kalau dia mau kebenaran bukan seperti itu. Apalagi tadi tempat terbuka. Tempat terbuka yang ada hanyalah apa? Menjadi fitnah bagi orang-orang awam. Ya udah, penuntut ilmu udah tinggalkan aja. Ini tidak benar. Komen-komen di sana kayaknya berilmu itu orang-orang jahil. Kenapa? Karena dia tidak paham. Oh, ini ada adabnya dalam berjidal. Ya, bagaimana ceritanya? Kok antum mendebat di sosmed? Kok mendebat di Facebook gitu kan? Ini mau bantah atau mau apa? Ya. Maka ini perlu diperhatikan jamaah yang milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah yang berkaitan dengan mujadal. Apa itu mujadal? Orang yang didebat. Orang yang didebat ini haruslah mereka yang betul-betul menginginkan kebenaran. Orang yang didebat adalah orang yang dia benar-benar menginginkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan cuman untuk adu argumen saja. Bukan ingin keren-kerenan saja gitu kan. Dan apabila dia menginginkan kebatilan ataupun dia tidak ingin kebenaran, dia debat, dia tidak ingin kebenaran sebenarnya. Ya. Ataupun dia tidak ingin mengembalikan pokok permasalahannya kepada Al-Quran dan Sunnah dan tidak beriman kepadanya dan tidak mau mengutamakan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, apalagi mereka tidak mau memahami Al-Quran dan Sunnah berdasarkan pemahaman para salaf, maka udah selesai. Ya. Bagaimana mau berdebat kalau kayak gitu? Kita bawakan dalil, dia bawakan akal. Kita bawakan ini hadisnya seperti ini, dia bawakan perkataan ustadznya. Udah tidak nyambung seperti ini. Ya. Maka apabila seorang ingin berdebat, maka harus ada satu yang menjadi rujukan yang sama. Ini loh rujukan kita. Maka kalau kita berselisih, salah, ada sesuatu yang kita perdebatkan, maka kita kembali kepada usul ini tadi, kepada pokok ini. Fa in tanaza'tum bi shay'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. Apabila kalian berselisih terhadap suatu permasalahan, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Dia mau kembali kepada Allah enggak? Mau kembali kepada Al-Quran enggak? Mau kembali kepada hadis enggak? Kalau mau, ayo tafadhol. Mau kembali kepada pemahaman para salaf tidak? Kalau kita misalnya ini loh dalilnya, ini Al-Qur'annya, ini hadisnya, ini loh perkataan Imam Syafi'i, ini kita bawa kitabnya Al-Um. Oh, ini perkataan Imam Nawawi, ini Imam Syatibi, ini perkataan para ulama, ini ada kitab-kitabnya. Dia bilang, enggak mau, anak pakai kitab filsafat. Udah, enggak nyambung kan kalau seperti ini. Bagaimana tuh mau berdiskusi, mau berdebat dengan orang yang kayak gini? Dianya tidak mau kebenaran. Ya, dia tidak mau rujuk kepada al-haq. Padahal Nabi udah ingatkan.
Aku tinggalkan kepada kalian syai'ain, ya, dua perkara. Lan tadillu man tamassaku bihima. Tidak akan sesat siapa yang berpegang teguh dengan dua hal ini. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Apa? Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi yang mulia sallallahu. Artinya kalau orang tidak mau sesat harus kembali pada dua ini, gitu kan, Al-Quran dan hadis Nabi. Ya. Kalau dia tidak mau rujuk kepada ini, ya udah. Bagaimana mau berdebat dengan orang seperti ini? Ini juga harus diperhatikan jamaah yang Allah Subhanahu wa taala. Ini apalagi para pemuda biasanya semangat sekali di kampus-kampus, gitu kan. Nah, mau debat nih sama kawan anak. Orang karaoke nih, gitu kan. Tak benar, insyaallah. Ya, ingin debat. Ingin apa? Ingin cuman memuaskan hawa nafsunya saja. Ingin mengatakan itu Syekh antum itu sesat, Syekh ini sesat, Syekh ini sesat. Ya, ini sesat nih, gitu kan. Sesat di mana, gitu kan. Ya, ini jamaah milik Allah Subhanahu wa taala. Artinya perlu juga untuk kita perhatikan adalah orang yang kita ajak debat ini, apakah dia memang benar ingin kebenaran atau tidak. Apakah dia benar-benar menginginkan al-haq, ingin dapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau benar, tafadhol. Maka dia akan menjadi debat yang terpuji dan mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, ya udah antum tinggalkan. Antum tinggalkan. Kenapa? Karena dia hakikatnya tidak ingin kebenaran. Ya. Allah taala alam. Kemudian yang selanjutnya adalah apa yang berkaitan dengan maudhu'ul mujadalah. Yaitu yang berkaitan dengan tema. Apa sih yang akan kita debatkan ini? Ini juga perlu diperhatikan jamaah yang Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan ada beberapa hal yang dilarang dalam syariat ini untuk kita memperdebatkannya. Tidak semuanya loh boleh kita debatkan. Bukan sekehendak hati kita, apa yang mau kita debatkan, tidak. Ada aturan-aturannya. Di antaranya kata para ulama, yang tidak diperbolehkan adalah kita berdebat masalah takdir. Masalah takdir Allah tidak boleh kita perdebatkan. Kemudian begitu juga tentang nama-nama dan sifat Allah, asma was sifat. Ini pun tidak boleh kita perdebatkan. Lianna an-nasa dikarenakan manusia tidak memiliki banyak pengetahuan tentangnya. Jadi karena apa? Manusia ini tidak memiliki cukup pengetahuan tentang perkara tersebut, tentang masalah takdir. Takdir adalah perkara yang gaib, tidak? Perkara yang gaib, jamaah milik Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah kita tidak ada yang tahu. Perkara yang gaib ini udah di luar nalar manusia. Ya kita udah tidak bisa, udah tidak sampai akal kita. Ya, tidak sampai akal kita membahas masalah takdir tersebut. Apabila dibahas malah akan timbul nanti keraguan-raguan terhadap takdir Allah. Apabila dibahas nanti malah bisa jatuh ke pemahaman Qadariyah kalau tidak benar. Salah-salah jatuh nanti ke pemahaman Qadariyah, atau jatuh kepada pemahaman Jahmiyah misalnya, atau Jabariyah. Ya. Kenapa? Karena terlalu banyak bicara tentang masalah takdir. Makanya ini diwanti-wanti oleh para ulama. Dan ini merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala yang tidak dikabarkan kepada siapapun. Ya, rahasia Allah, masalah takdir ini, masalah gaib. Ya. Yang kalau terlalu banyak membahasnya hanya akan mengeraskan hati, kata para ulama. Ya. Dan menjadikan orangnya ini malah akan mengingkari takdir Allah. Hatinya jadi keras, dia akan mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu tidaklah sepantasnya bagi seorang muslim yang dia belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang masalah takdir untuk menjelaskannya. Bagaimana bisa dia jelaskan sedangkan dia sendiri tidak mengetahuinya? Ya.
Dikarenakan pengetahuan manusia tentang takdir ini hanyalah sedikit sekali, maka hendaklah manusia ini tidak melanggar apa yang di luar batas kemampuannya tersebut. Hendaklah dia tidak memikirkan apa yang dia tidak sanggup untuk memikirkannya. Hendak sanggup kita, jamaah milik Allah Subhanahu wa taala. Pikiran manusia itu ada batasnya. Yang dipikirkan manusia adalah sebatas dengan apa yang pernah dia lihat saja, yang pernah dia dapatkan informasi tentangnya. Antum bisa nggak bayangkan bagaimana Ka'bah? Bisa, bisa. Kenapa? Karena antum pernah dapat informasi tentangnya, pernah lihat di TV. Oh, seperti itu loh Ka'bah, peta hitam gitu kan, banyak orang yang mengelilinginya. Apalagi kalau sudah pernah lihat langsung gitu, kita bisa menggambarkannya. Kenapa? Karena kita mendapatkan informasi tentangnya. Adapun seorang yang dia tidak dapat informasi tentangnya, maka bagaimana dia bisa menggambarkannya gitu kan, tentang takdir, tentang ya sifat-sifat Allah. Dia mikirkan gimana sih Allah Tabaraka wa Ta'ala turun ke langit dunia ya, sepertiga malam di Indonesia, sepertiga malam di Amerika. Gimana ceritanya? Ini udah di luar nalar manusia, jamaah milik Allah Tabaraka wa Ta'ala, di luar batas kemampuan kita udah ya. Bagaimana kita membayangkan Rabbul Alamin, Allah Tabaraka wa Ta'ala? Indra kita ada batasannya. Lihat, kita memandang saja itu berapa meter sih bisanya, ada batasannya ya. Kita bicara, kita teriak sekuat apapun teriak kita, ada batasannya. Sampai sejauh mana ya, ada batasan, jamaah milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Begitu juga dengan akal kita gitu kan, akal kita juga ada batasannya. Maka kalau mikirkan kayak gini udah ya, tidak sanggup akal kita. Belum lagi bagaimana tuh Allah Tabaraka wa Ta'ala menjawab ya, menjawab kalau setiap muslim baca Al-Fatihah, setiap ayatnya, satu ayat selesai dijawab oleh Allah. Berapa banyak orang menjawab? Ana baca ya, Zakaria baca dijawab, Ana baca dijawab, Diki baca dijawab ya, Ray jawab, baca dijawab, Gading baca dijawab. Gimana tuh ceritanya ya? Ini udah tidak usah kita pikirkan. Kenapa? Karena di luar batas kemampuan kita sudah. Dan masalah ini jamaah yang Allah Tabaraka wa Ta'ala, cukuplah kita imani, cukuplah kita berserah diri, aslim ya, kita tunduk dan kita beriman kepada perkara-perkara gaib tersebut, kepada takdir Allah, kepada asma dan sifatnya. Bukan untuk memperdebatkannya, bukan untuk memperdebatkannya. Sebagaimana para salaf dahulu ya melarang untuk membahas tentang atau memperdebatkan masalah takdir ini dan memperdebatkan masalah asma wa sifat tersebut. Dikarenakan pembahasan ini hanya akan menimbulkan keraguan-raguan dan penyimpangan dalam memahami asma wa sifat. Semakin dibahas, semakin apa? Muncul was-was, muncul keraguan-raguan di kepala manusia. Makin sering itu dibahas, makin pusing dia. Ini gimana ya, gimana ya, gimana? Karena tadi manusia akan ya diarahkan ke sana kan, akan pingin memvisualisasikan gitu loh. Apalagi makin didebatkan ya udah, makin muncul keraguan-raguan atas nama-nama dan sifat Allah, muncul keraguan-raguan atas takdir Allah. Dan makanya ini diwanti-wanti oleh para ulama. Adapun tema-tema yang diperbolehkan untuk ya berdebat adalah hal-hal yang berkaitan dengan masalah fikih misalnya. Masalah fikih silakan mau berdebat masalah fikih. Ya para ulama dari masa ke masa ini udah membahas masalah fikih gitu kan. Berselisih para ulama, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berselisih. Ya, biasa. Masalah apa? Masalah fikih, berdebat biasa. Contoh misalnya dalam masalah hibah. Dalam masalah meminta kembali hibah. Ya, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala anhu mengatakan bahwasanya meminta kembali hibah yang telah diberikan atau kita ngasih hadiah kepada orang, kemudian kita minta lagi, Imam Syafi'i bilang boleh, tidak apa-apa, mubah. Ya, anak kasih ini, Dik, ini HP anak untuk antum.
5 menit, afwan dik tak jadi dik ya, Anda ambil lagi. Imam Syafi'i katakan apa? Boleh, tidak masalah. Dalilnya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala anhu membawakan hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, inna raji'a fi hibatihi karaji'i fi qai'ihi. Sesungguhnya raji'a fi hibatihi, ya orang yang mengambil kembali hibahnya sama dengan orang yang dia jilat kembali qaih. Apa itu qaih? Muntah. Nah, buruk siku kalau kata orang kita ya. Ini yang dibawa oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala anhu. Maka di sini Imam Syafi'i mengatakan boleh mubah-mubah saja. Ya, tidak apa-apa antum ngasih diminta kembali gitu kan. Akan tetapi hal ini ditentang oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala anhu. Ya, pendapat Imam Syafi'i rahimahullah ini ditentang oleh Imam Ahmad. Tidak benar tuh kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala anhu. Didebat oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasanya meminta kembali pemberian yang telah diberikan kepada orang itu hukumnya apa? Haram, tidak boleh. Ya, hukumnya apa? Haram. Imam Syafi'i katakan apa? Mubah. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya sama. Sungguhnya orang yang meminta kembali pemberiannya adalah bagaikan orang yang menjilat muntahnya sendiri, menjilat liurnya sendiri, buruk siku tadi ya. Ya. Dalilnya sama. Kemudian Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasanya muntah ini adalah sesuatu yang buruk. Ya. Maka dengan hadis ini kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala jelaslah bahwasanya hukum meminta kembali pemberian ini adalah haram. Kenapa? Karena kita dilarang untuk memakan sesuatu yang buruk. Ya. Ini debat para ulama. Sebagian mengatakan mubah, sebagian mengatakan haram. Ini hukum taklifi. Ada berapa hukum taklifi? Taklifi ya? Berapa Zakaria? Khamsah. Apa saja? Haram, wajib, sunnah, mandub, makruh, mubah. Sepakat semuanya? Yang udah belajar tadi pagi udah senyum-senyum. Ya. Gimana Diki? Hilaf, Masya Allah. Hilafnya gimana? Ada yang bilang 5, ada yang bilang 7 ternyata. Apa duanya lagi? Duanya lagi Al-afwa, al-afu. Kemudian khilaful aula. Sebagian ulama mengatakan ada al-afu, ada khilaful aula. Selain 5 ini yang masyhur. Ya. Kan tapi sebagian ulama mengatakan ada al-afu, ada khilaful aula. Al-afu ini bagian dari mubah sebenarnya, tapi dia berkaitan dengan masalah adah, kebiasaan. Adapun khilaful aula, apa khilaful aula? Dia adalah lawan dari mandub, lawan dari sunnah. Contoh misalnya, solat 2 rakaat sebelum subuh, solat rawatib, ini hukumnya apa? Sunnah. Hukumnya sunnah. Maka apabila ada orang yang dia meninggalkan solat sunnah 2 rakaat sebelum solat subuh ini, maka inilah yang disebut dengan khilaful aula. Dia menyelisihi yang utama. Dia meninggalkan suatu keutamaan yang besar yang Allah Ta'ala berikan. Dan inilah suatu kerugian jamaah yang milik Allah Ta'ala. Ya, rugi. Waktu kita pendek hidup di dunia. Diberi kesempatan untuk meningkatkan keimanan kita, menambah bekal kita untuk kehidupan setelah kematian, kita sia-siakan. Ini namanya khilaful aula. Dia meninggalkan sesuatu yang utama. Dan ini juga diingatkan oleh para ulama tentang sunnah ini. Ya jangan kita remehkan. Karena sebagian orang mengatakan sunnah itu apa? Kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak apa-apa gitu kan. Akhirnya tinggalkan semua sunnah-sunnah. Padahal sunnah ini kok ditinggalkan adalah suatu kerugian gitu.
rugi kita. Ini juga harus diluruskan ya, dibenarkan. Walaupun definisi itu tidak salah, benar. Tapi tadi dalam menyampaikan kepada kaum muslimin ini harus tepat. Jangan sampai gara-gara ini orang malah meninggalkan sunnah, gitu. Jangan sampai meninggalkan sunnah. Jadi perdebatan seperti ini jamaah yang Allah Taala dalam masalah fikih tadi ini biasa. Ya silakan berdebat. Ya, masing-masing bawa dalil gitu kan. Dan ini maslahat. Tambah banyak kita mendapatkan faedah. Oh ini dalilnya, oh sisi pendalilan seperti ini loh. Oh ini ternyata kayak gini. Ya, manfaat bagi kaum muslimin. Dan yang seperti ini mendapatkan pahala dari sisi Allah Taala, insyaallah. Ya. Dan ini juga manfaat bagi mujtahid tersebut. Kenapa? Karena terkadang ya dia kelewatan dari suatu faedah, dia salah. Manusia namanya mujtahid. Ya, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, ini manusia bukan? Manusia. Bisa salah enggak? Bisa salah. Ya. Yang enggak salah cuma Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Selain itu bisa salah, bisa benar, bisa diambil perkataannya, bisa dibuang. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Imam Malik, kecuali yang dikubur ini. Itu Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi bisa terkadang para ulama jatuh pada kesalahan itu biasa. Ya. Para imam ahlus sunnah terkadang jatuh dalam kekeliruan, bahkan jatuh ke dalam kebid'ahan. Mungkin enggak? Mungkin enggak? Mungkin. Ulama jatuh ke dalam bid'ah mungkin. Tapi bid'ah yang apa? Bid'ah yang khafi. Ya, bid'ah yang khafi. Khafiyah. Apa itu bid'ah khafiyah? Bid'ah yang tersembunyi. Bukan bid'ah yang zahirah, bukan. Kalau zahirah itu ahlul bid'ah udah. Ya. Kalau para ulama bid'ahnya bid'ah khafiyah. Bid'ah yang tersembunyi. Apa sebabnya? Pertama, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala anhu, dia beramal dengan hadis yang dia kira hadis itu adalah hadis sahih, padahal hadis itu adalah hadis yang dhaif. Jadi dia kira hadisnya hadis yang sahih nih, padahal ternyata setelah diteliti oleh ulama yang lainnya, oh, ini adalah hadis yang dhaif. Dia amalkan, maka dia jatuh ke dalam suatu kebid'ahan. Tapi ini bid'ah yang khafiyah, bid'ah yang tersembunyi. Atau yang kedua, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala anhu, bisa jadi dia keliru dalam memahami dalil, salah dalam memahami dalil. Maksudnya A, dia B, gitu kan. Dan ini manusia namanya, ya, manusia. Kemudian bisa juga yang ketiga, dia menggunakan ro'yu dalam dalil tersebut. Ada suatu permasalahan, misalnya dia tidak dapat asarnya, akhirnya dia pakai pendapat dia, akhirnya jatuh ke dalam kesalahan. Manusia, dan ini dimaafkan jamaah yang Allah Ta'ala dibandingkan dengan kebaikan yang telah banyak yang mereka lakukan. Tidaklah satu dua kesalahan ini menjadikan mereka terhina, tidak. Ya, tapi kita katakan tadi, para ulama adalah manusia biasa yang dia bisa benar, bisa juga salah, dan tidak maksum. Ya, Ahlus Sunnah meyakini bahwasanya para ulama, para wali misalnya, ini adalah orang-orang yang tidak maksum. Yang maksum hanya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Artinya bisa benar, bisa salah. Namun sebagai yang kita katakan tadi, ya, para ulama ini kalaupun dia terjatuh kepada suatu kebid'ahan, maka ini bid'ah khafiyah. Ya, bid'ah yang samar atau bid'ah yang tersembunyi. Ya, bid'ah yang samar atau bid'ah yang tersembunyi. Berbeda halnya dengan ya Qadariyah misalnya, ya, ataupun Syiah, Rafidah, ya, Syiah Imamiyah, ataupun Khawarij. Ini bid'ahnya bid'ah zahirah, ini udah jelas-jelas sekali. Para ulama tidak jatuh pada kesalahan yang jelas seperti ini. Maka kata mu'allif rahimahullah ta'ala di sini, perbedaan pendapat para ulama, khilaf mereka, perdebatan mereka dalam masalah fikih ini adalah sesuatu yang terpuji. Makanya mujtahid itu, dia kalau benar dapat 2 pahala, kalau salah dapat
satu pahala. Mereka berijtihad. Ini adalah suatu kebaikan jamaah milik Allah Taala. Walaupun mereka berdebat gitu kan. Walaupun mereka berdebat, tapi debatnya berdasarkan apa? Berdasarkan ilmu. Dan ini masalah yang diperbolehkan mereka dalam berdebat tentangnya. Ya, berselisih tentangnya boleh-boleh saja karena masalah fikih. Dan dengannya para penuntut ilmu dapat mengambil pelajaran yang banyak, mengambil ilmu, sisi pendalilan dari para ulama ini. Ya. Dengannya para penuntut ilmu dapat melihat bagaimana kecerdasan para ulama, ya. Bagaimana kefakihan mereka dalam menetapkan, beristimbat dalam suatu permasalahan. Ini subhanallah. Adapun jika perdebatannya dalam masalah takdir, dalam masalah asma was sifat, maka ini adalah perkara-perkara gaib kata para ulama. Maka dalam hal ini hendaklah manusia mencukupkan diri, ya. Cukup kita tunduk dan beriman kepadanya. Cukup kita tunduk dan beriman kepada dalil-dalil yang ada, yang sedikit tersebut yang kita ketahui, udah selesai. Jangan nak macam-macam dengan masalah ini. Khawatirnya apa? Khawatirnya nanti salah, malah menyimpang dari siratul mustaqim. Maka di sini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, hendaklah suatu perdebatan tadi apabila ingin ditegakkan, ingin dilaksanakan, hendaklah kita perhatikan rukun-rukunnya ini. Rukun-rukun yang tadi telah kita sampaikan, yang mana dengan rukun-rukun ini apabila dia ditegakkan, maka dengannya debat tadi akan menjadi perdebatan yang terpuji, yang pelakunya insya Allah akan mendapatkan pahala dari Rabbul Alamin, dari Allah Taala. Akan tapi apabila dia tidak memperhatikan hal-hal ini, tidak memperhatikan rukun-rukun tersebut, maka dikhawatirkan dia akan mendapatkan dosa dari debat yang dia lakukan tadi. Dan ini adalah sesuatu yang tercela tentunya. Ana rasa ini saja yang dapat kita sampaikan ya pada kesempatan kali ini. Apa yang benar datangnya dari Allah Taala, dan yang salah datang dari kelemahan ilmu ana dan dari syaitan. Kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.